Salam jumpa pemirsa. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pemeriksaan saksi di persidangan. Ini adalah suatu pertarungan seru antara jaksa penuntut umum dengan pengacara atau pembela. Dalam pertarungan ini kita akan melihat bagaimana jaksa mempertahankan apa yang dia dakwakan dan bagaimana pengacara ingin membebaskan si terdakwa dari dakwaan. Bagaikan melihat angka 6 dari satu sisi, di sisi lain akan melihat angka itu angka 9. Jadi tidak ada yang salah di antara mereka, tapi mereka sedang membuka kebenarannya sendiri, mengatakan 6 dari sudut ini dan yang satu mengatakan 9 dari sudut ini. Ini yang paling seru dari pemeriksaan ini adalah teknik atau taktik bagaimana menggali informasi melalui bertanya. Jadi di sini adalah keterampilan bagaimana bertanya untuk mendapatkan kebenaran material dari sesuatu yang dia katakan. Biasanya ini dibagi menjadi 3 tahap pertanyaan. Yaitu pemeriksaan utama, pemeriksaan silang, dan pemeriksaan ulang. Jadi bentuk pertanyaannya begini, kita langsung saja. Kita berasumsi sekarang ada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum mengatakan ada penganiayaan. Dalam persidangan, saksi korban dihadirkan. Lalu jaksa akan bertanya, apakah benar pada tanggal sekian, jam sekian ada Anda berada di Anu dan bersama si Anu? Jawabannya didengar. Kemudian dia lanjutkan pertanyaan untuk mendukung apa yang didakwakan. Apakah benar pada saat itu saudara dianiaya? Lalu siapa yang melihat? Bagaimana kejadiannya? Dan apa yang saudara rasakan? Dan lain sebagainya. Ini di dalam pertanyaan utama akan dipertanyakan. Nanti muncul pertanyaan kedua atau pemeriksaan silang dari pengacara. Di sini yang saya bilang tadi ada pertarungan sengit. Di saat jaksa di satu sisi ingin membuat si terdakwa bisa dihukum, tapi di sisi lain si pengacara ingin bahwa terdakwa harus dibebaskan. Lalu si terdakwa akan ditanya oleh si pengacara. Bisa saja caranya begini. Ini boleh teknik melompat, boleh teknik menginterupsi, boleh teknik lebah licin namanya. Jadi teknik melompat itu begini. Pengacara bisa saja bertanya secara acak. Dari ujung ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Untuk membuat ingatannya kembali. Atau membuat ingatannya sesuai dengan keinginan penanya. Sampai akhirnya ada juga yang disebut interupsi tadi. Pada saat dia memberikan jawaban atau memberikan keterangan, diinterupsi. Supaya membuat buyar apa yang sudah ada di dalam pikirannya. Lalu giliran masuk di dalam pertanyaan atau pemeriksaan yang disebut lembah licin. Si pengacara akan berusaha membuat pertanyaan yang singkat. Misalnya seperti ini. Apakah saudara bekerja di Anu? Yang ku dengar saudara adalah orang baik-baik. Maka yang aku tahu saudara adalah begini dan seterusnya dan seterusnya. Dia untuk menciptakan jawaban iya dan tidak. Lalu kemudian dia pertanyakan kepada pokok persoalan. Pada waktu itu saudara mengatakan saudara dianiaya misalnya. Bagaimana penganiayaan itu terjadi? Lalu disebutkan oleh dia. Kemudian dia bertanya, apa yang saudara lakukan? Ya, saya pukul balik. Lalu setelah kamu pukul balik, apalagi yang dia lakukan? Dia pukul lagi saya. Lalu akhirnya si pengacara bertanya, berarti pada saat itu benar-benar kalian saling memukul begitu? Apakah kalian saling memukul begitu? Apakah itu sama dengan berantem? Lalu dia menjawab, iya. Misalnya dia bilang iya. Jadi kalian berantem pada waktu itu? Iya. Sampai di situ kelihatan bahwa yang terjadi bukan penganiayaan, tapi yang ada berkelahi. Nanti akan saya jelaskan lagi mengenai jenis-jenis saksi ini. Tapi prosesnya beginilah kira-kira pertarungan sengit itu. Saya kira kali ini cukup sekian dulu. Para mahasiswa boleh menggunakan pembanding. Atau saudara-saudara yang menjadi advokat yang masih junior, silakan boleh dengan cara bertanya seperti ini. Terima kasih. Sampai jumpa.